Bismillahirrahmanirrahim. Si hamba dalam gelap. Sosoknya tidak dikenal oleh siapapun. Di malam yang gelap senyap itu, ia datang bersimpuh bermunajat pada Rabb-Nya. Saat Madinah dalam keadaan paceklik yang berat, kekeringan melanda, pangan sulit didapat. Tahun itu sungguh sangat berat. Orang-orang makin rajin beribadah, munajat dan doa dipanjatkan dengan penuh perasaan harap dan memuja. Salat istisqa juga dilakukan. Namun rupanya langit masih enggan menurunkan air berkahnya ke bumi sang Rasul ini. Dan inilah kisah sang hamba dalam gelap itu. Ia bersimpuh di sana, di salah satu sudut tiang Masjid Nabawi. Dengan suara lirih setengah berbisik ia berucap, "Ya Rabbi, ya Rabbi, penduduk Madinah kota nabimu ini telah memohon padamu agar engkau turunkan hujan untuk kami. Tapi engkau belum turunkan hujan itu untuk kami. Maka aku bersumpah atas namamu ya Rabb, karuniakan hujanmu untuk kami ya Allah." Begitu sang hamba dalam gelap itu bermohon. Kalimatnya sederhana, namun penuh makna dan rasa. Seorang tabi'in bernama Muhammad bin Al-Munkadir menjadi saksi doa sang hamba dalam gelap itu. Tapi ia pun sempat bergumam, "Majnun, gila. Yah, siapa pula si hamba dalam gelap itu dibanding segenap penduduk kota sang Nabi, sedang doa mereka saja tak kunjung terkabulkan." Tapi tiba-tiba Muhammad bin Al-Munkadir bertutur, "Aku dengarkan suara guntur bergemuruh." Dan tidak lama kemudian hujan turun dengan sangat lebatnya. Lalu ku dengar si hamba dalam gelap itu melantunkan pujian dan sanjungan. Ia berucap, "Duhai, siapakah gerangan hamba ini hingga engkau kabulkan pintaku ya Allah? Hamba berlindung padamu dengan segenap pujian dan kemahabesaranmu ya Rabbi." Si hamba dalam gelap itu pun menghabiskan malamnya dalam sujud-sujud yang panjang hingga subuh menjelang. Seusai itu ia keluar meninggalkan masjid. Lalu saat azan berkumandang, ia kembali datang ke Masjid Nabawi seakan tak pernah hadir di sana sama sekali. Muhammad bin Al-Munkadir penasaran, siapakah si hamba dalam gelap itu? Disusurinya jejak sang hamba itu hingga ia pun tahu si hamba dalam gelap itu tak lebih dari seorang tukang sol sepatu. Bahkan siapa namanya sekalipun tak pernah tercatat dalam lembar sejarah. Karena saat ia tahu Muhammad bin Al-Munkadir mengetahui kisah doanya malam itu, si hamba dalam gelap itu pun pergi menghilang entah kemana. Sedulur, kini saatnya kita masing-masing mempergunakan senjata ampuh seorang mukmin, yaitu doa. Kita pun tidak tahu doa siapa yang mampu menggetarkan langit, dan Allah berkenan mengubah semua keadaan menjadi jauh lebih baik. Mungkin engkaulah si hamba dalam gelap itu. Jangan remehkan dirimu. Meski kisahmu adalah kisah yang kelam di masa lalu, merasa diri berlumur noda dan dosa, tapi Tuhanmu sangat pemaaf dan mencintaimu. Mari berdoa penuh harap, mengetuk pintu langit, membujuk Sang Maha Tinggi agar melipur hati dan jiwa yang gelisah ini, agar dosa-dosa kita diampuninya, kegelisahan dan nestapa diubah menjadi riang gembira, agar akhirnya setiap hati terhidayahi lantaran bencana ini, agar akhirnya saat semua usai, kita semua semakin menyadari betapa berharganya nikmat sehat dan sempat itu. Mungkin dari berjuta doa yang melesat, doamulah, ya,
doamu yang menembus pintu langit. Mungkin engkaulah si hamba dalam gelap itu. Teruslah berharap padanya, tempat bersandar dan menggantungkan harap. Ya Rabbi, ampuni kami.